Warahmatullahi wabarakatuh. Previously introduced, I'm Amanda Salsabila from class M23.1 PGSD Media. Here I will explain the ESP material given by Miss Fanny. This material is related to the characteristic of young learners, characteristic of teacher young learner, and the rules of young learners. First material is characteristic of young learners. Previously, what is the meaning of young learners? Apa sih arti dari young learners itu atau pembelajar muda itu? Young learners are children who are in the learning stage, aged between 6 and 12 years. Generally, they are in elementary school. Nah, pembelajar muda ini adalah anak yang dalam tahap belajar. Biasanya itu berumur 6 sampai 12 tahun dan umumnya itu duduk di bangku sekolah dasar atau di SD. Adapun characteristic of young learners, the first characteristic is happy to play atau senang bermain. Nah, children tend to be active and like fun things. Anak-anak itu cenderung lebih aktif dan cenderung lebih menyukai hal-hal yang menyenangkan. Nah, pada karakteristik ini tuh guru itu dituntut, teacher of elementary itu dituntut untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang mengaitkannya dengan permainan atau model pembelajaran yang memungkinkan itu terdapat unsur permainan di dalamnya atau games, seperti contohnya itu seperti melakukan role play atau bermain peran. The second characteristic is happy to move. Nah, di sini itu siswa anak-anak itu lebih suka bergerak. Nah, di sini selalu penasaran dengan apa yang mereka lakukan di sekitar mereka. Anak SD itu tidak dapat duduk lama, melainkan paling lama itu sekitar 30 menit. Nah, di sini pada karakteristik ini guru itu dituntut untuk merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak itu terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Next, early bored atau cepat bosan, di mana anak-anak itu memiliki daya konsentrasi yang rendah, rasa ingin tahu yang tinggi, or penyampaian materinya itu yang terlalu monoton, like to do or demonstrate directly, di mana senang melakukan or memperagakan, di mana anak-anak itu belajar dari apa yang mereka dengar dan lihat dan serta konkret dan belum memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang last itu imaginative and creative. Anak-anak itu lebih suka seperti bercerita karena imajinasinya itu mendorong imajinasi mereka. Action. Starting from the definition of a learner, children are unique learners and they can easily imitate things. For example, the language we use in everyday life. So, in your opinion, how can young learners be able to acquire their second language, foreign language, which they just learned? Nah, maksud ini bagaimana para young learner memperoleh bahasa kedua mereka. Dapat kita ketahui bahwa anak-anak itu seperti spons, mereka menyerap apa saja yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau kita mau mereka bisa bahasa asing, itu kita harus bikin mereka senang dengar dan lihat bahasa itu. Misalnya itu putar lagu anak-anak dalam bahasa Inggris, atau menonton film kartun, atau membacakan buku cerita tentang bahasa Inggris. Semakin mereka terpapar bahasa itu, maka semakin cepat mereka dapat menerima atau terbiasa akan bahasa itu. The second question, what do you think are the main challenges in teaching ESP to young student compared to adult student? Nah, menurut Anda itu apa tantangan utama dalam mengajarkan ESP kepada siswa muda dibandingkan dengan siswa dewasa? Di sini ada pun tantangannya itu, yang pertama itu young learner itu biasanya belum memiliki pengalaman di dunia kerja sehingga sulit memahami konteks ESP terkait bidang tertentu. Nah, di sini itu guru itu hanya mengaitkan pembelajaran atau menghubungkannya dengan pengalaman or kehidupan nyata young learner tersebut.
Yang kedua yaitu metode pembelajaran yang berbeda. Siswa muda itu memerlukan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti permainan. Permainan itu seperti role play atau bermain peran dan media visual agar lebih tertarik lagi. Nah, sementara siswa dewasanya itu lebih bisa menerapkan pendekatan akademik seperti membaca jurnal. Nah, selanjutnya itu tingkat konsentrasi yang rendah. Siswa muda itu umumnya itu memiliki rentang perhatian yang lebih pendek, sehingga materi ISP itu yang cenderung banyak atau padat itu mas disampaikan dengan cara yang lebih ringan dan menarik lagi. Nah, di sini sementara siswa dewasa itu lebih mampu berkonsentrasi dalam waktu lama dan memahami konsepnya itu yang lebih kompleks lagi. Jadi guru itu harus menyampaikan materinya dengan menarik dan tidak monoton serta melakukan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran jika siswa itu sudah merasa tidak konsentrasi lagi. Selanjutnya itu yang keempat, itu kebutuhan belajar dan motivasi. Mereka yang belum memahami sepenuhnya mengapa mereka perlu belajar bahasa Inggris hanya karena kurikulum sekolah itu yang mewajibkan mereka untuk belajar berbahasa Inggris. Hal ini menyebabkan mereka itu kurang termotivasi dalam mengimplementasikan bahasa Inggris tersebut. Sedangkan yang orang dewasa itu sudah memahami dan memiliki tujuan yang jelas sehingga solusinya itu memberikan motivasi seperti memberikan pujian kepada siswa yang berbahasa Inggris agar lebih bersemangat lagi dan percaya diri lagi. Second characteristic is characteristic of teacher young learner. What is the main about teacher young learner? Yeah, young learner teacher are people who deliver educational programs, menilai partisipasi siswa, and can ideally menciptakan pendekatan pengajaran yang inovatif and relevant to student needs, especially in elementary school, khususnya itu di sekolah dasar. There are several characteristics of teacher young learner, including first, professional knowledge and skill. Di mana guru yang efektif itu tidak hanya menguasai materi pelajaran saja, tetapi memiliki keterampilan pedagogis yang baik. The second is subject competence, di mana guru yang efektif itu harus memahami mata pelajaran secara mendalam, tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga menghubungkan ide-ide, berpikir kritis, dan memahami perkembangan dalam bidang tersebut. Third, teaching strategies. Di sini terdapat dua, ada constructivist and direct teaching, di mana konstruktivis itu berpusat pada siswa. Guru itu membimbing siswa dalam membangun pemahamannya sendiri. Sedangkan dalam direct teaching itu berpusat pada guru. Guru itu mengarahkan, mengontrol, controlling, and memastikan siswa itu fokus pada tugas akademik tersebut. Next is thinking skill atau keterampilan berpikir. Teacher must be able berpikir reflektif, kritis, and evaluatif. Mereka itu juga perlu bersikap be open atau bersikap terbuka. Nah, dengan keterampilan ini itu guru itu dapat membantu siswa dan tidak hanya pasif di dalam kelas. Next is di sini juga terdapat setting goals and planning learning atau penetapan tujuan dan perencanaan. Next is technology skills atau keterampilan teknologi. Teacher must be able to use computers and perangkat teknologi lainnya untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif lagi. Next is class management skills. Di sini teacher must be able menjaga kelas tetap tertib and fokus pada pembelajaran, di mana menciptakan suasana yang kondusif, menetapkan aturan yang jelas, serta menangani masalah dengan bijak. Teacher yang baik itu juga mampu membangun positive relationship with student, sehingga mereka itu merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Next is motivational skills, di mana teacher yang efektif itu mampu membangkitkan semangat belajar siswa, enthusiasm for learning. Mereka menggunakan berbagai strategi agar siswanya itu merasa termotivasi dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka.
Nah, memberikan penghargaan berupa pujian atau umpan balik positif dapat mendorong siswa itu untuk terus berusaha dan belajar. Next is keterampilan komunikasi atau communication skills, di mana guru yang efektif harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan materinya itu dengan jelas, tidak berbelit-belit, membangun hubungan positif dengan siswa atau parents. Nah, dengan keterampilan komunikasi yang baik ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif lagi, nyaman, and efektif. The first question: how can a teacher who lives in a rural or remote area utilize the role of technology to improve learning? Nah, maksudnya di sini tuh bagaimana guru yang tinggal di pedalaman itu dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, di sini terdapat beberapa. Yang pertama itu, jika tidak ada not akses internet, itu guru bisa menggunakan laptop or smartphone dalam menampilkan picture, educational video yang mendukung pembelajaran tersebut. Yang kedua itu memanfaatkan aplikasi seperti Ruang Guru. Teacher bisa mengunduh materi dan menggunakannya di kelas tanpa internet atau menggunakannya dengan offline. Yang ketiga itu guru dapat memulai aplikasi sederhana seperti Canva untuk desain materi or Quizzes untuk kuis interaktif. Next itu guru bisa mencetak modul atau infografis or materi pembelajaran digital untuk dibagikan kepada siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat elektroniknya. Nah, meskipun berada di daerah terpencil, teacher itu tetap bisa memanfaatkan teknologi dengan cara yang kreatif. Kuncinya itu adalah mengadaptasi teknologi yang tersedia seperti mengunduh materi yang offline. The second question is, maksudnya itu menurut Anda dari semua keterampilan tersebut manakah yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran pelajar muda? Nah, dari semua keterampilan yang telah disebutkan itu, menurut saya itu keterampilan mengelola kelas atau kelas manajemen, di mana yang paling kita harus benar-benar belajar memahami karakteristik siswa. Anak-anak di usia sekolah dasar itu masih dalam tahap belajar, disiplin, dan bertanggung jawab. Jika kelas itu tidak dikelola dengan baik, mereka itu mudah terdistraksi dan sulit fokus pada pembelajaran. Nah, manajemen kelas yang baik itu menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan interaktif serta good communication. Nah, di sini memberikan motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat dalam belajar. Meskipun keterampilan lain seperti berkomunikasi, teknologi, and motivation juga penting, semuanya itu akan sulit diterapkan jika kelasnya itu tidak dikelola dengan baik. Nah, dengan manajemen kelas yang efektif, siswa itu akan lebih disiplin, termotivasi, dan siap menerima materi pembelajaran dengan baik. The third material is the role of young learners. Di sini terdapat beberapa peran pembelajar muda. Di antaranya itu, first, as an adaptive language receiver, sebagai penerima bahasa yang adaptif. Nah, anak-anak lebih cepat menyerap bahasa baru dibanding orang dewasa. Contohnya itu, dalam ESP mereka bisa belajar kosakata tentang hewan dan tumbuhan melalui gambar, seperti flashcards. Yang kedua, as dynamic and curious learners, sebagai pembelajar yang dinamis dan penuh rasa ingin tahu. Anak-anak itu cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan lebih bersemangat dalam eksplorasi melalui pengalaman langsung. Contohnya itu, mereka bisa bermain peran atau role play. Yang ketiga, as a learning partner, sebagai mitra belajar. Anak-anak seringkali belajar dalam kelompok atau berpasangan, yang membantu mereka itu meningkatkan kemampuan communication mereka dan berkolaborasi. Collaboration. Contoh example, mereka bisa bermain peran atau role play sebagai pelanggan dan kasir. Yang keempat, as a realistic
language user, sebagai pengguna bahasa yang realistis. Mereka bisa menerapkan bahasa dalam kehidupan nyata meskipun mereka itu masih belajar. Next, sebagai pembelajar yang memerlukan pendekatan yang relevan, materinya itu harus sesuai dengan usia mereka, di mana materinya itu harus dirancang, dibuat menarik dengan lagu, cerita, atau gambar. Contohnya itu mendengarkan lagu atau film tentang bahasa Inggris seperti film Cinderella, atau lagu yang nanti disuruh mencari kosakata di dalam lagu tersebut agar lebih terlatih lagi. The first question, in the context of learning English, can all children become dynamic and curious learners? So, what if there are children who are less motivated? Nah, tidak semua anak itu secara alami menjadi dynamic and curious learner dalam pembelajaran bahasa Inggris. Setiap anak memiliki different characters, interests, and motivations. Beberapa anak itu mungkin aktif dan antusias, sementara while yang lain itu lebih pasif atau kurang termotivasi, seperti mereka merasa bahasa Inggris itu irrelevant atau tidak relevan atau menarik bagi mereka. Nah, kesulitan dalam memahami bahasa ini bisa membuat mereka itu frustasi dan low spirit. Nah, takut salah atau embarrassed to speak bisa menghambat mereka untuk aktif belajar. Nah, jika lingkungan sekitar itu tidak mendukung, mereka mungkin tidak merasa perlu belajar bahasa Inggris. Adapun cara meningkatkan motivasi anak, yaitu yang pertama itu yang paling mudah kita lakukan itu beri pujian kecil setiap kali mereka mencoba agar lebih bersemangat lagi dalam berbahasa Inggris. Berikan pujian saat mereka itu berbicara dalam bahasa Inggris meskipun masih banyak yang salah. Yang kedua itu menggunakan metode yang menarik seperti melalui games, songs, and video, and aktivitas berbasis proyek lainnya. The second question, according to your group, who can English language teaching strategies help young learners develop language skill without hindering the use of their mother tongue? Di sini terdapat beberapa. Yang pertama itu pendekatan bilingual, menggunakan bahasa ibu sebagai jembatan for memahami konsep dalam bahasa Inggris. Misal, menjelaskan kata baru dalam bahasa ibu sebelum switch to English. Yang kedua itu natural approach atau pendekatan alami, membiarkan anak itu learning English naturally melalui listening, talking, interacting with the teacher or friends. Example, guru itu menggunakan lagu atau percakapan sehari-hari untuk memperkenalkan bahasa Inggris tersebut dengan konteks yang menyenangkan. Yang ketiga itu konteks yang relevan, mengajarkan bahasa Inggris melalui situasi yang dekat dengan kehidupan siswa. Itu example role play about daily activities. Nah, jika bahasa Indonesia ini introduce since childhood atau diperkenalkan sejak kecil bahasa ibu dan terus digunakan dalam berbagai situasi, maka kecil kemungkinan itu anak-anak itu, young learner, akan melupakan bahasa ibu mereka. Okay, thank you for your attention. See you when I see you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.